Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Kali ini kita akan belajar terkait dengan array multidimensi. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke folder latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 119, array multidimensi. Oke, kita akan masuk ke direktori 119. Saya akan clear screen, kita akan buka neofilmnya. Oke, kita akan buka sidebarnya. Oke, saya tekan A, kita akan buat file index.html. Saya akan tekan A lagi, kita akan buat folder JS dan file script.js. Oke. Kita akan definisikan basic tag HTML-nya. Oke. Nah, CSS-nya kita akan hapus supaya tidak error ya, karena tidak kita pakai untuk saat ini. Kita save, saya tekan escape, kemudian saya buka lagi script.js-nya. Sidebar-nya kita tutup. Nah, ini ya. Jadi array multidimensi merupakan array yang memiliki satu atau lebih array di dalamnya. Dengan kata lain, setiap elemen array utama adalah sebuah array sendiri. Contohnya seperti ini ya, array multidimensi itu. Ini contohnya kita memiliki variabel R ini. Nah, ini adalah sebuah array. Nah, disimbolkan dengan siku seperti ini. Nah, di dalamnya lagi dia memiliki array lagi. Ada 3 buah array, 1 2 3 dan array 4 5 6 dan 7 8 9. Nah, seperti ini bentuk array multidimensi. Nah, untuk mengaksesnya kita gunakan dua buah indeks ya. Ini indeks ke-0 dan indeks kedua untuk array dimensi keduanya. Dimensi pertamanya nih indeks ke-0, dimensi keduanya indeks kedua. Jadi indeks pertama, indeks kedua ketika kita mengaksesnya. Oke, kita langsung contohkan ya. Misalkan saya memiliki sebuah variabel, saya akan buat variabel activity. Activity ini saya akan buat menjadi sebuah array. Nah, di dalamnya ada array lagi. Ada ini kurung perawalnya apa ini? Kita akan buat array lagi. Misalkan kita akan kasih di sini work ya. Work. Nah, work ini kita akan kasih 9 misalkan untuk waktunya ya. Nah, kita akan tutup dengan koma di sini. Nah, kemudian kita akan eat misalkan ya. Kemudian kita akan sleep. Nah, kemudian kita akan play. Nah, kemudian kita tambah lagi tadi. Misalkan ini contohnya seperti ini ya. Saya akan save. Nah, ini contoh array-nya. Nah, kita akan coba untuk cetak. Kita akan menggunakan console.table. Nah, kita akan ambil activity seperti ini. Nah, kita coba save. Nah, kita akan buka live servernya. Ctrl L. Kita akan klik kanan, inspect console. Oke, ini ya. Nah, kita buat menyamping seperti ini. Nah, ini tadi untuk indeks ke 0 work 0,0 work 0,19. Nah, ini ya 0,0 ini 0,1 ini. Ini kita menggunakan console.table. Nah, misalkan kita mau mengakses indeks tertentu saja. Nah, kita tinggal cetak console.log misalkan activity. Nah, ini yang akan kita cetak ya. Kita akan cetak kita akan ambil ini ya, misalkan indeks ke 01. Kita akan save. Nah, kita dapatkan 9 ya. Indeks 01 ini 1 itu ini. Ya, jadi 0 1. 0,0 kan work, 0,1 berarti 9.
Oke ya, ini contoh kita mengakses untuk array untuk komponen array multidimensi. Nah, kita juga bisa untuk menambahkan array ke array multidimensi. Misalkan kita akan tambahkan activity, kemudian kita akan push ya, atau array kita untuk menambahkan kita bisa menggunakan push. Nah, tadi sudah ada, tadi kita ambil dulu deh. Kita akan ganti dengan, misalkan kita ganti dengan watch TP, misalkan gini ya. Kita coba save. Nah, kita sekarang akan cetak lagi dengan console.table. Kita akan save. Nah, lihat ini sudah nambah ya watch TP. Ini yang kelima. Tadi kan kita hanya sampai 4. Oke, itu kita menambahkan array ke dalam array multidimensi ke dalam komponen, menambahkan elemen ke array multidimensi. Nah, kita juga bisa menyisipkan ya. Ini kan kita menambahkan, berarti dia akan menambah di bagian akhir. Nah, kita ingin menyisipkan untuk di indeks tertentu, misalkan. Nah, kita bisa menggunakan activities dot splash ya. Kita pernah pelajari ini tentang fungsi splash ini. Misalkan saya mau indeks ke 1 dan ke 0. Nah, isinya misalkan kita mau ini ganti dengan programming ya. Ini kita ganti dengan programming. Nah, programming saya kasihnya 5 misalkan. Oke. Nah, sekarang kita akan cetak lagi console.table, kita akan ambil, kita save lagi. Nah, lihat sekarang sudah ada 6 ya. Nah, ini jadinya adanya di sini programming karena kita mengambil yang ke satu itu yang ini. Kemudian ke 0 adalah yang ini. Mulainya ya. Nah, jadi mulainya programming 5 adanya di situ. Dari sini. Oke, kita sudah berhasil menambahkan dengan indeks tertentu. Nah, kita juga bisa menghitung persentase jam yang dihabiskan untuk setiap activity. Misalkan kita ingin menghitung nih, ini kan kita ada nilainya, kita bisa hitung persentasenya. Nah, caranya kita bisa menggunakan for each ya. Kita akan gunakan activity dot for each. Nah, kita akan gunakan objeknya activity. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan ini variabel let percentage. Nah, percentage ini akan kita ambil dari activity. Kita akan ambil dari activity, bukan activities ya. Activity. Nah, activity-nya indeks ke 1. Nah, kemudian kita akan dibagi dengan 24 karena kita akan gunakan jam ya. Nah, kemudian kita akan kali dengan 100. Nah, setelah itu kita akan dot to fixed. Nah, kita akan ambil ini to fix ya. Nah, kemudian kita akan ambil activity index kedua. Nah, ini berarti kita akan tambahkan ya. Indeks kedua kita akan percentage. Nah, di sini kita akan tambah simbol persen. Nah, seperti ini. Oke, kita save. Nah, kita akan cetak lagi console.table, kita save. Oke, ini ya. Nah, ini 0,2 sudah kita dapatkan persentasenya tuh. Oke, itu juga bisa ya kita lakukan dengan menggunakan for each untuk array multidimensinya. Nah, kita juga bisa melakukan penghapusan elemen dari larik multidimensi. Nah, misalkan kita ingin menghapus berarti activity dot. Nah, menghapus itu kita menggunakan pop ya. Nah, kita akan menggunakan pop seperti ini langsung. Nah, kemudian kita bisa cetak lagi console dot
table. Kita save. Nah, ini sudah berkurang. Tadi 6, ini sudah menghilang satunya yang watch TV-nya sudah kehapus. Nah, itu menggunakan FOB. Nah, selain kita menghapus, kita juga bisa melakukan meloop array multidimensi. Berarti kita harus melakukan 2 kali loop ya. Nah, biasanya kita untuk mencetaknya bisa juga dengan menggunakan loop ya. Nah, kita loop array, misalkan seperti ini. Nah, di sini kita gunakan for. Nah, kita akan gunakan let i sama dengan 0. Kemudian kita akan definisikan i kurang dari activity.length. Kita ambil dulu yang ini ya. Nah, dari sini kita akan hapus ya activity i0. Ini tidak kita pakai. Kita delete dulu. Oke. Kita akan buat di sini sebuah variabel inner array length sama dengan activity yang indeks ke i.length. Nah, kemudian kita akan lakukan perulangan lagi for. Kita akan gunakan j. Nah, di sini console.log-nya tidak akan kita gunakan ini ya. Kita akan gunakan untuk array-nya seperti ini. Nah, kita gunakan ini plus i. Kita akan i saja ini. Kan kita pakai i. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk j-nya. Nah, kita akan ambil seperti ini ya. Kita coba save. Nah, kita sudah berhasil ya. Nih, keluar. Ini array indeksnya, kemudian ini isinya. Nah, kita bisa melakukan perulangan seperti itu. Oke. Ini belakangan karena ini diulang lagi ya activitiesnya. Oke, sekarang kita bisa juga mencetak dengan menggunakan for each. Ini kan kita menggunakan for loop ya. Nah, kita menggunakan activities misalkan dot for each. Kita gunakan activity. Kemudian di sini kita akan ambil activity-nya activity dot, kita akan for each lagi. Nah, ini akan kita ganti dengan data ya, inner activity-nya kita ganti dengan data. Kita akan cetak console.data seperti ini ya. Kita coba save. Nah, kita berhasil mendapatkannya nih. Oh, ini juga kita berhasil loop dan kita inian satu-satu ya. Kita cetak satu-satu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk array multidimensi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jadi kesimpulannya, array multidimensi merupakan array yang memiliki satu atau lebih array. Di dalamnya, dengan kata lain, setiap elemen array utama adalah sebuah array. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.